Sudah hampir 75 tahun lamanya negara kita tercinta merdeka dan terlepas dari cengkraman para penjajah. Setelah beratus-ratusan tahun Indonesia berjuang dengan cucuran keringat dan air mata agar dapat menentukan arah dan pilihan demi tercapainya cita-cita bangsa. Di balik apa yang terjadi hari ini, negara kita Indonesia juga memiliki sejarah yang pelik. Rentetan catatan sejarah yang panjang dan tak mudah terus membuntuti. Dijajah dengan begitu lamanya membuat negara yang disebut macan Asia ini menjadi kuat dan mengedepankan prinsip persatuan. Masih banyak kisah yang tersembunyi atau bahkan kini masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Pada tahun 1595, armada Belanda yang dipimpin oleh seseorang bernama Cornelis de Houtman masuk di wilayah Indonesia hanya untuk berdagang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pihak Belanda akhirnya mulai menguasai Indonesia. Rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia lah yang melatar belakangi hal tersebut. Mereka menguasai Indonesia dengan cara memonopoli perdagangan sebab kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia memberikan banyak keuntungan untuk pemerintah Belanda. Untuk melancarkan kegiatan monopoli tersebut, Belanda pun membangun wilayah-wilayah kekuasaannya. Selanjutnya di kala Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang Indonesia yang mana pada saat itu masih diduduki oleh pihak Belanda. Ketika di tahun 1942, Jepang pun akhirnya memukul mundur pihak Belanda sehingga Jepang dapat menguasai Indonesia. Menduduki Indonesia untuk cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium yang akan digunakan selama pihak aliansi merupakan tujuan utama dari Jepang. Untuk melindungi wilayah jajahannya, Jepang akhirnya membangun tiang-tiang pertahanan di Indonesia termasuk yang ada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tinggalan arkeologis yang sampai saat ini tetap ada dan menjadi bukti fisik eksistensi kota Kendari sebagai daerah yang pernah diduduki oleh Jepang. Seperti terowongan dan parit yang berada di Kecamatan Kendari, Kelurahan Mangga II, Kota Kendari. Terowongan ini tersembunyi dan jarang diketahui keberadaannya oleh orang banyak. Selain karena letaknya yang tertimbun oleh bebatuan, dia juga berada di dekat jurang. Tinggi dalam terowongan yang dimiliki tidak sebanding dengan mulut terowongannya. Karena mulut terowongannya yang lebih rendah, maka orang-orang yang ingin masuk ke dalam tempat tersebut harus menunduk. Selanjutnya, terdapat pula parit yang tidak jauh keberadaannya dari terowongan tersebut. Bunker yang ada di Kecamatan Kendari, Kelurahan Jatimekar, Kota Kendari ini sangatlah miris. Mengapa tidak? Masyarakat sekitar menjadikan tinggalan tersebut sebagai tempat sampah. Ini ditutup gara-gara bola sering masuk ke dalam. Baru banyak biawak dalam. Karena hal inilah yang menjadikan bunker tersebut seperti air yang terus mengalir tanpa diketahui dari mana dia bermula dan berasal. Baterai Mata terletak di Kecamatan Kendari, Kelurahan Mata, Kota Kendari. Baterai mata ini semacam meriam, namun tidak digunakan untuk melakukan penyerangan. Benda ini hanya digunakan sebagai coastal atau pertahanan pesisir pantai. Panjang yang dimiliki benda ini ialah 3,5 meter dan lebar moncongnya 8 cm, serta diarahkan tepat ke sebuah titik di Teluk Kendari. Pillbox Polairut. Pillbox ini terletak di Mako Polairut Kendari yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Poasia, Kelurahan Abeli, Kota Kendari. Kita berada di salah satu pillbox yang ada di Kota Kendari yang bertepatan di pol air. Nah, mari kita masuk ke dalamnya.
Pillbox ini memiliki fungsi sebagai sarana pertahanan laut dan udara bagi kendaraan laut maupun udara yang akan memasuki kawasan Teluk Kendari. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, kenapa sih terowongannya sangat pendek, bahkan ada yang ditutup, dan lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian nih, yuk simak penjelasan salah satu narasumber kita selaku dosen di Universitas Haluoleo. Mengapa ada banyak terowongan di Kota Kendari? Ada banyak terowongan di Kota Kendari. Jadi gini, dulu Perang Dunia Kedua, Kota Kendari ini jadi basis dari tentara Jepang dalam menempatkan pasukan untuk menguasai Asia Pasifik. Karena itulah banyak tinggalan-tinggalan Perang Dunia Kedua di Kota Kendari. Sebenarnya tidak hanya terowongan, tapi ada juga pillbox, ada juga bunker-bunker itu di hampir seluruh Kota Kendari. Kenapa kayak jalur masuknya, akses masuknya ditutup, ditimbun gitu? Yang pertama, kemungkinan ini ya, karena kan ini kita tidak tahu pasti. Yang pertama, kemungkinan ini pada masa lalu itu memang sengaja ditutup untuk menyembunyikan sisa-sisa dari tentara Kekaisaran Jepang. Nah, kemungkinan kedua itu ada peran dari masyarakat sekitar. Nah, masyarakat ini kan terowongan, terus dia melihat itu terowongan tidak digunakan, ini tutup terowongan itu. Nah, jadi ada bermacam-macam kemungkinan ini yang bisa terjadi. Kenapa? Saat kita temukan sekarang itu terowongan tidak bagus lagi. Soal meriam kayak itu yang di Baterai Mata, itu milik pihak Jepang atau pihak Belanda? Lagi-lagi ada dua kemungkinan. Yang pertama, bunker mata ini dimanfaatkan kembali. Jadi pada saat Jepang masuk ke sini, ini bunker mata itu sudah dipersiapkan untuk menghalangi invasi Jepang. Kemudian pada saat Belanda kalah, kemudian bunker mata dipakai oleh pihak Jepang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bunker mata dibangun memang oleh tentara Kekaisaran Jepang. Untuk apa? Untuk melindungi Teluk Kendari dari masuknya angkatan laut sekutu dari wilayah selatan. Itu karena kan pada masa Perang Dunia Kedua ini kita ketahui di Kendari ini kan basisnya. Karena dari Kendari ini dia bisa menjangkau kemana saja. Bisa menjangkau ke Morotai, Papua, Australia, itu dari Kendari. Nah, oleh karena itu butuh perlindungan bagi pangkalan-pangkalan di Kendari. Nah, dibuatlah salah satunya bunker mata. Nah, kenapa bunker mata dibuat tersembunyi? Karena itu untuk melindungi lalu lintas perairan. Jadi beda, karena meriamnya ini kan meriam bukan untuk meriam pesawat, tapi meriam untuk angkatan laut begitu. Nah, beda dengan temuan meriam yang di sebelahnya, itu bisa jadi anti pesawat. Tapi biasanya kalau itu di suatu tempat, di suatu titik ini ada meriam anti kapal, meriam perairan, itu juga biasanya ada meriam anti pesawat gitu. Tidak jauh dari situ, biasanya seperti itu. Jadi dia bisa melindungi pergerakan musuh dari laut, dia juga bisa melindungi adanya pesawat pembom atau pesawat angkatan udara sekutu yang masuk ke Kota Kendari gitu. Ya, kapal-kapal aliansi. Keterbatasan ya yang pertama. Karena kan Jepang ini kan di Indonesia 3 tahun, jadi mereka memang harus benar-benar meletakkan posisi strategis yang mana didahulukan. Nah, mungkin pada saat itu posisi yang paling strategis ini ada di sekitar bunker mata itu, karena itu kan berupa teluk. Nah, teluk yang bisa menjangkau kapal dari Wahoni bisa, dari Buton juga bisa dijangkau semua gitu. Jadi tidak semua titik ini diperlakukan dengan membangun meriam yang pada masa itu dengan teknologi yang tinggi. Nah, tapi kalau untuk pertahanan yang sifatnya darat, itu kan kita bisa lihat dari pillbox yang mengelilingi Teluk Kendari itu kan banyak sekali. Karena lebih mudah membangun pillbox daripada membangun meriam. Karena meriam ini kan harus didatangkan dalam bentuk yang besar. Gitu. Yang pertama, ini sebenarnya dilema juga.
ada 40 pixbox, bayangkan 40 misalnya 30 pillbox itu kemudian dirawat semua. Kita berbicara realistis, berapa anggaran atau biaya yang yang akan dikeluarkan pemerintah Kota Kendari untuk merawat itu? Kan biayanya besar sekali. Sementara kita realistis, kita kan masih dalam tahap pembangunan. Yang pertama. Nah, yang kedua ada pertimbangan. Kalau semuanya diperbaiki, 30 pillbox ini diperbaiki, apakah 30 pillbox ini nantinya akan mendatangkan kembali APBD untuk pemerintah, gitu kan? Jadi sebabnya ada hitung-hitungan ekonomi di sini. Jadi kita tidak bisa semuanya diperbaiki karena itu akan menghabiskan dana yang banyak. Nah, sarannya yang bisa dilakukan ini, kenapa kita tidak memilih? Misalnya ada beberapa pillbox, dari 30 pillbox tadi memilih 10 yang letaknya paling strategis, yang letaknya paling bisa dijangkau oleh masyarakat untuk pendidikan, itu kan kita bisa memilih. Itulah perlu adanya zona-zona misalnya. Zona misalnya pillbox wilayah Nambo. Nah, itu yang diperbaiki. Karena kan wilayah Nambo ada Po Airut, terus ada juga yang di pantai Nambunya itu kan pillbox itu kan bisa saja dipilih karena tidak mungkin semuanya harus perbaiki gitu. Wah, menarik bukan? Ternyata tanpa disadari masih banyak tinggalan sejarah yang dapat ditemukan di sekitar kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak George Santayana, yaitu seorang filsuf dari Spanyol, bahwa mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka akan ditakdirkan untuk mengulanginya. Kata Bapak Adolf Hitler nih ya, orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Waduh, ingat ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sampai jumpa sahabat Tuala.